Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita dalam renungan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan tema, mengantisipasi masa depan dengan bijak. Siapa yang menyangka bahwa kehidupan hewan kecil yang bernama semut ternyata dapat menjadi contoh bagi kehidupan manusia? Semut merupakan salah satu spesies hewan dengan bentuk yang kecil, namun ia dapat memberikan pembelajaran yang amat besar dan berharga bagi kita manusia. Faktanya, hewan yang sering kita anggap sebagai pengganggu ini, yang biasanya hadir di dalam rumah atau di pekarangan rumah, ternyata memiliki 15.000 spesies atau jenis. Cukup banyak ya. Semut hidup dalam sistem koloni atau berkelompok. Dan setiap koloni terdiri dari beberapa peran dan tugas. Misalnya, sang ratu bertugas untuk memproduksi telur yang jumlahnya sekitar ribuan. Semut pekerja bertugas untuk mencari makanan, menjaga telur, dan menjaga koloni. Semut tentara bertugas menjaga sarang yang berisi makanan. Hewan yang satu ini mempunyai filosofi bekerja hari ini untuk masa depan. Filosofi tersebutlah yang menarik perhatian penulis Amsal, dalam hal ini Salomo. Dalam kitab Amsal, semut disebutkan sebanyak 2 kali. Pertama dalam Amsal pasal 6 ayat 6, dan yang kedua dalam Amsal pasal 30 ayat 25. Bagi Salomo, etos kerja semut dapat menjadi cerminan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Amsal menyampaikan bahwa semut sadar akan keberadaannya dan kebutuhannya, atau apa yang dia perlukan. Maka ia berinisiatif untuk bekerja tanpa diperintah, dan ia antisipatif. Karena jika ia tidak bekerja, maka ia tidak akan bisa makan di musim dingin atau di musim hujan. Oleh karena etos kerja sang semut inilah, Amsal mengklaim bahwa semut adalah salah satu hewan terkecil, namun cekatan, cerdik, tangkas, dan tanggap. Tulisan Amsal ini seakan menjadi alat kritik bagi si pemalas. Di dalam kehidupan ini, kita pasti pernah berada di titik jenuh. Bersyukur kalau kita bisa beranjak dari titik jenuh tersebut dan kembali berupaya untuk menjalani kehidupan dan keseharian dengan semangat. Namun tidak jarang kejenuhan dapat berujung pada kemalasan. Misalnya saja, malas bekerja karena sudah bekerja sekian lama namun gaji tidak naik-naik atau karir tidak naik-naik. Malas berdoa karena sudah lama meminta namun tidak diwujud nyatakan atau tidak terkabul apa yang diminta. Atau malas bergereja karena aktivitas di luar jauh lebih menyenangkan. Itulah contoh sederhana yang mungkin pernah kita alami atau tanpa sadar saat ini sedang kita alami. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu yang memang sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan ini, maka bukankah kita sedang melalaikan apa yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Allah kepada kita? Pemberian itu bisa dalam bentuk kehidupan, pekerjaan, ataupun keluarga. Maka biarlah apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 ini dapat menjadi sebuah pelecut bagi kita untuk bersemangat dan membangun kembali diri kita. Meskipun kita harus belajar dari hewan yang kecil, yaitu semut. Sekalipun dia kecil, dia menggigit. Dan sekalipun dia kecil, dia antisipatif. Tidak pernah lelah, walaupun makanan yang dikumpulkan itu sedikit demi sedikit. Itulah semut. Rasa malas pun tidak pernah terbesit. Mari kita belajar dari filosofi semut ini. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat,
Sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.